Bismillahirrahmanirrahim. Bab Nabi Ismail sebagai kurban. Nabi Ibrahim dari waktu ke waktu pergi ke Mekah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingannya, guna memenuhi rasa rindu hatinya kepada putranya yang ia sayangi, serta menenangkan hatinya yang selalu masyghul bila mengenangkan keadaan putranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus, jauh dari masyarakat kota dan pergaulan umum. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat impian bahwa ia harus menyembelih Ismail, putranya. Dan karena impian seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Tuhan, maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ia duduk sejurus termenung, memikirkan ujian yang maha berat yang ia hadapi. Sebagai seorang ayah yang telah dikaruniai seorang putra yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan dan didambakan, seorang putra yang telah mencapai usia di mana jasa-jasanya sudah dapat dimanfaatkan oleh sang ayah. Seorang putra yang diharapkan menjadi pewarisnya dan penyambung kelangsungan keturunannya, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut nyawanya oleh tangan sang ayah sendiri. Namun ia sebagai seorang nabi, pesuruh Allah dan pembawa agama yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi para pengikutnya dalam bertaat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anak. Menjalankan segala perintahnya dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anak, istri, harta benda, dan lain-lain. Ia harus melaksanakan perintah Allah yang diwahyukan lewat mimpinya. Apapun yang akan terjadi sebagai akibat pelaksanaan perintah itu. Sungguh amat berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Namun sesuai dengan firman Allah yang artinya, Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa Dia mengamanatkan risalahnya. Nabi Ibrahim tidak ayal lagi, berniat dengan hati tetap akan menyembelih Nabi Ismail putranya sebagai kurban sesuai dengan perintah Allah yang diterimanya. Dan berangkatlah serta-merta Nabi Ibrahim menuju ke Mekah untuk memenuhi dan menyampaikan kepada putranya apa yang Allah perintahkan. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya kali itu, tanpa ragu-ragu dan tanpa berpikir panjang berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah
mengikatku kuat-kuat, supaya aku tidak banyak bergerak sehingga merepotkan ayah. Kedua, agar aku dilepas dari pakaianku, supaya tidak terkena darahku yang dapat menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah kepadanya pakaianku ini guna menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Kemudian dipeluknyalah Ismail dan dicium pipinya kanan kiri oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah." Saat penyembelihan yang mengerikan tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail, dibaringkanlah ia di atas lantai. Lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang parang di tangannya, kedua mata Nabi Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah putranya ke parang yang mengkilap di tangannya. Seakan-akan pada saat itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di lain pihak. Pada akhirnya dengan memejamkan matanya, parang diletakkan pada leher Ismail dan penyembelihan dilakukan. Akan tetapi apa daya, parang yang sudah sedemikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang diharapkan. Kejadian tersebut di atas adalah merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampai sejauh mana rasa cinta dan taat mereka kepada Allah. Keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesediaan yang tulus dengan mengorbankan putranya, jantung hatinya, untuk berbakti melaksanakan perintah Allah. Sedang Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam memperagakan kebaktiannya kepada Allah dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa raganya guna dikorbankan. Sampai-sampai terjadi ketika mereka bahwa parang itu tidak mempan memotong lehernya. Berkatalah ia kepada ayahnya, "Wahai ayahku, rupanya engkau tidak tega hati memotong leherku karena melihat wajahku. Cobalah tengkurapkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku." Akan tetapi parang itu tetap tidak berdaya mengeluarkan setetes darah pun dari daging Ismail walau ia sudah ditengkurapkan dan dicoba memotong lehernya dari belakang. Dalam keadaan bingung dan sedih hati karena gagal dalam usahanya menyembelih putranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firman-Nya, "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan impianmu
Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Nabi Ismail yang telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya, dan segera dipotongnya leher kambing itu oleh beliau dengan parang yang tumpul di leher putranya Ismail itu. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia.